Ini adalah kejadian tragis pada bulan Juli 2014 pada penerbangan Trans Asia Airways nomor 222. Perkenalkan, ini pilotnya, namanya Kapten Li Yi Liang. Dia adalah mantan pilot militer dan dia juga punya pengalaman selama 22 tahun di penerbangan sipil. Ini kopilotnya, namanya adalah Jiang Quanxing. Dia baru berpengalaman 2,5 tahun bekerja di Trans Asia. Ini adalah pesawat jenis turboprop mesin ganda ATR-72. Jadi pesawat ini relatif kecil ya. Dan pesawat ini mengangkut sebanyak 54 penumpang dan 4 orang kru kabin. Mereka berangkat dari Kaohsiung, salah satu kota terbesar di Taiwan, menuju ke Magong, salah satu pulau tempat wisata idaman banyak masyarakat di Taiwan. Dan waktu itu cuaca sangat buruk sekali, sehingga mereka yang seharusnya sudah mendarat dari tadi, ini masih muter-muter di angkasa bersama 3 pesawat yang lainnya, karena ngantri sampai cuaca itu sedikit membaik. Nah, ketika cuaca mulai membaik ya guys, si pengatur lalu lintas udara ini mulai mengizinkan pesawat yang tadinya muter-muter diizinkan untuk mendarat satu persatu di Bandara Magong. Nah, si kapten di sini siap-siap nih, checklist mau mendarat. Tinggal nunggu aja nih, nunggu dipanggil buat mendarat, nunggu giliran. Waktu itu diinformasikan jarak pandang itu 1600 meter ya. Ya cukup bagus untuk mendarat dengan selamat. Nah, sekarang tiba nih saatnya Trans Asia 222 dipanggil untuk mendarat. Si kapten langsung memberitahukan kepada para penumpang untuk siap-siap mendarat dan pakai sabuk pengaman, katanya gitu. Nah, selama persiapan mereka buat mendarat, mereka terus berkomunikasi dengan petugas bandara ini ya, katanya kecepatan angin 19 knot, aman untuk mendarat. Semakin dekat dengan landasan, mereka mulai membuka sirip, sayap, dan juga membuka roda. Dari 500 kaki di atas permukaan tanah, kapten request untuk turun ke 300 kaki atau 91 meter dari permukaan tanah. Dan itu di set otomatis oleh kopilotnya. Tidak lama kemudian si kapten request lagi untuk turun lagi ke 200 kaki atau 61 meter dari permukaan tanah. Nah, tiba-tiba si kapten nih bingung nih, linglung. Kok landasannya nggak kelihatan ya, kemana? Nah, kopilot juga bingung. Saya juga nggak melihat landasan, kapten, katanya gitu. Dan tiba-tiba pesawat ini jatuh di sebuah desa yang jaraknya 2 km dari Bandara Mugong yang seharusnya mereka mendarat di sana. Ajaibnya, ada beberapa penumpang yang masih selamat. Setelah bantuan datang, mereka menemukan bahwa dari 58 orang penumpang, 48 orang telah meninggal dan 10 orang selamat. Sementara pilot dua-duanya meninggal. Lalu ada juga warga desa yang terluka sebanyak 5 orang yang mungkin rumahnya tertabrak pesawat itu. Investigasi langsung dilakukan untuk mengetahui penyebab kecelakaan ini. Mereka menemukan penemuan penting yang pertama, yaitu titik tabrakan pertama bukan berada di desa, tapi di hutan dekat desa itu. Dan dari letak jatuhnya, entah bagaimana, ternyata pesawat itu
sudah keluar dari jalur landasan. Kalau dibilang keluar jalurnya itu jauh sekali. Sementara itu, media-media Taiwan sudah berspekulasi duluan bahwa penyebab kecelakaan itu adalah badai. Data cuaca menunjukkan bahwa pada waktu kecelakaan, badai itu berada 228,5 km jauhnya dari pesawat. Jadi penyebabnya sepertinya bukan badai. Tapi mereka menemukan bahwa walaupun tidak ada badai, tapi cuaca di bandara itu cukup buruk. Kecepatan angin pun berubah-ubah dari 11 knot sampai 21 knot, tapi masih dalam batasan normal pesawat. Apakah angin itu bisa membuat pesawat keluar jalur? Ya, mungkin saja bisa, tapi tidak akan membuat pesawat kecelakaan. Lalu mereka melihat rekaman CCTV bandara sebelum kejadian. Ternyata jarak pandangnya itu parah sekali ya. Jarak pandangnya itu ditutupi oleh hujan lebat. Sementara itu pilot itu harus memiliki jarak pandang minimum yang jelas ya, kan untuk melihat landasan. Kesimpulannya sementara di sini pilot itu memiliki jarak pandang yang sangat terbatas waktu itu. Tapi kalau jarak pandangnya terbatas, seharusnya mereka tidak diizinkan untuk mendarat. Lalu penyelidik itu akhirnya menemui petugas bandara dan menanyakan mengapa waktu itu diberi izin untuk mendarat. Petugas bandara menjawab bahwa waktu itu cuacanya baik-baik saja. Dia bilang waktu itu jarak pandangnya 1600 meter dan itu cukup. Lalu penyelidik memberikan bukti gambar bahwa waktu itu jarak pandangnya itu cuma 500 meter. Sebetulnya petugas itu tinggal melihat keluar lewat jendela dan itu pasti ketahuan bahwa jarak pandangnya itu pendek. Petugas bandara menjawab bahwa dia mendapat laporan dari petugas cuaca bahwa jarak pandangnya 1600. Ini dia petugas cuacanya, dia bertugas untuk melaporkan cuaca setiap 30 menit. Dan sebelum kejadian, dia melaporkan bahwa jarak pandangnya 1600 walaupun hujannya lebat. Saat itu adalah 4 menit sebelum kecelakaan. Sebenarnya selama 4 menit itu hujan semakin lebat dan jarak pandang menurun drastis. 9 menit kemudian petugas cuaca melaporkan perubahan cuaca. Tapi sudah terlambat, pesawatnya sudah jatuh. Dia tidak sempat memberitahu para pilot. Sekarang penyelidik berpikir bahwa jika jarak pandang buruk, mereka seharusnya tidak mendarat dulu. Seharusnya pilot memutuskan untuk mengangkat lagi pesawatnya dan berputar balik menunggu jarak pandang membaik. Seharusnya mereka membatalkan pendaratan itu. Lalu mereka memeriksa apakah pesawat ada yang rusak sebelum kejadian, tapi semuanya baik-baik saja. Pesawat itu bagus dan normal. Jadi penyebabnya bukan karena pesawatnya. Apakah human error? Lalu penyelidik menemukan bahwa 2 menit sebelum tabrakan, ketinggian mereka ada di 200 kaki atau 61 meter di atas permukaan tanah. Sementara peraturannya ketinggian minimum itu harus 101 meter sebelum pilot melihat landasan. 61 meter adalah jauh dari ketinggian minimum yang seharusnya, dan mereka berada di 61 meter selama 14 detik. Di jarak itu, pilot tetap saja tidak bisa melihat landasan. Lalu penyelidik akhirnya memutuskan untuk mendengar rekaman di kokpit. Rekaman suara ya guys. Nah, sekarang waktunya untuk mendengarkan percakapan kopilot dan pilot. Di sini terdengar bahwa pilot meminta kopilot untuk menurunkan ketinggian di 61 meter. Bukti bahwa mereka tidak mengikuti prosedur. Seharusnya sih kopilot menolak, tapi dia diam saja.
Di ketinggian 61 meter tersebut, mereka masih mencari-cari landasan pacu. Ketika ketinggian sudah 22 meter pun, mereka belum melihat landasan tersebut. Selanjutnya terdengar teriakan mereka bahwa mereka akan mengangkat pesawatnya, tapi sudah terlambat. Fakta bahwa mereka tidak melihat landasan, tapi sudah menurunkan ketinggian pesawat itu adalah fatal. Lalu penyelidik memutuskan untuk mendengarkan kembali percakapan mereka, tapi sejak awal penerbangan. Kali ini mereka mendengar bahwa pilot beberapa kali menguap dan bilang bahwa dia merasa sangat lelah. Jika pilot kelelahan, maka dia tidak akan fokus saat menanggapi berbagai situasi. Kemungkinan juga dia tidak akan bisa merespon situasi darurat. Pertanyaannya, kenapa dia sangat kelelahan? Apakah terlalu banyak penerbangan? Penyelidik segera memeriksa track record penerbangan mereka. Mereka rata-rata melakukan 6 penerbangan setiap hari. 6 bulan berlalu, ternyata maskapai itu kembali mengalami kecelakaan. Kecelakaan ini terjadi pada Februari tahun 2015. Pesawatnya yaitu TransAsia 235. Pesawat itu menabrak sungai tak lama setelah lepas landas. Jenis pesawat yang sama, dari maskapai yang sama, dan dari negara yang sama. Ada apa dengan TransAsia? Setelah diteliti lagi, ternyata kedua kecelakaan ini ada hubungannya. TransAsia adalah maskapai yang berkembang pesat dalam waktu singkat. Mereka banyak menambah rute penerbangan, tapi tidak menambah jumlah pilot. Jadi semua pilotnya diberikan lebih banyak jatah penerbangan. Bahkan beberapa pilot melakukan 8 penerbangan setiap hari. Lebih parahnya lagi, ketika pilot-pilot itu dites, ternyata mereka tidak tahu atau tidak lulus prosedur penerbangan. Setelah dites, mereka semua mengabaikan prosedur standar yang harus ditaati. Sekarang para penyelidik sudah mengerti penyebab kecelakaan itu. Bermula dari kapten yang lelah karena hari itu dia sedang menerbangkan penerbangan yang ke-9. Ditambah cuaca yang buruk memaksa pesawat berputar-putar dulu sebelum mendarat. Lalu angin pun membuat pesawat itu keluar jalur pendaratan. Ditambah lagi pilot yang melanggar prosedur. Dia berasumsi bahwa nantinya landasan akan terlihat seiring mendekatnya ke daratan. Di cuaca yang buruk, mereka sudah terbang di bawah ketinggian minimum. Kopilot pun tidak menegur kapten ketika melanggar prosedur. Mungkin dia minder karena dia baru bekerja 2,5 tahun, sementara kapten sudah 22 tahun. Keputusan akhirnya adalah perusahaan maskapai TransAsia ditutup dan tidak boleh beroperasi lagi. Sampai jumpa di pesawat berikutnya.